Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat selalu ya. Terima kasih teman-teman sudah klik video untuk materi pertemuan 4 ini. Jadi di video ini saya akan menjelaskan mengenai materi kita di pertemuan 4, yaitu pengantar hidrolika sungai. Jadi ada beberapa bahasan untuk 15 menit ke depan. Jadi hidrolika sungai ini sedikit melanjutan dari materi minggu lalu, yaitu hidrologi sungai. Hidrologi dan hidrolika mempunyai kaitan erat, saling berpengaruh satu sama lain, sehingga kita perlu memahami kedua parameter tersebut lebih lanjut. Nah, untuk hidrolika sendiri di sini ada beberapa bahasan untuk terkait dengan rekayasa sungai. Jadi untuk hidrolika sendiri kita lebih membahas ke fisik dari sungainya sendiri. Kalau kemarin hidrologi kita membahas inputan yang masuk, entah itu berupa hujan, kemudian menjadi aliran atau limpasan ke sungai. Kalau si hidrolika ini sendiri lebih ke fisik sungai sendiri setelah masuk ke dalam saluran sungai itu sendiri. Oke, kita lanjut ya. Oke, ini sedikit pendahuluannya dari pengantar hidrolika sungai. Jadi seperti kita tahu teman-teman, sungai itu merupakan sebuah sistem alur aram yang secara menerus menyesuaikan dirinya terhadap perubahan lingkungan dalam bentuk aksi dan reaksi. Jadi perubahannya ini tidak hanya terjadi di lokal, tapi bisa jauh hulu dan menuju ke hilir. Nah, penyesuaian atas aksinya ini dapat berdampak terhadap perubahan parameter fisik palung sungai itu sendiri. Parameter fisiknya itu apa saja? Itu antara lain berupa tampang melintang, kemudian kemiringan memanjang, lalu sinuositas sungainya, lalu bentuk palung. Palung itu si dasar sungai ini ya. Kemudian kecepatan air, lalu nilai kekerasan tebing dan dasar sungainya, lalu intensitas tampungan si sungai tersebut. Nah, setelah terjadi dampak itu, sungai akan memulihkan dirinya sendiri dalam beberapa waktu ke depan. Ada yang dalam waktu cepat, ada juga yang lama. Nah, maka dari itu penting untuk kita semua mengetahui dan mendalami serta memahami bagaimana mengukur parameter fisik tersebut secara periodik dan teliti untuk memahami perubahan yang terjadi di sungai. Sehingga nanti ketika kita melakukan yang namanya rekayasa sungai, kita lebih memahami karakteristik sungai yang kita analisis. Oke, kita berlanjut ke parameter fisik sungai. Untuk parameter fisik sungai itu penting kita gunakan dalam perhitungan hidrolika karena ini menyangkut nanti ke analisis yang akan kita lakukan. Parameter-parameter fisik itu antara lain seperti pertama adalah lebar puncaknya. Lebar puncak ini merupakan lebar permukaan air tegak lurus ala alirannya. Lalu ada keliling basah yang kita notasikan sebagai P. Itu adalah panjang keliling dasarnya panjang keliling dasar dan tebing sungai mengikuti tambang melintang tegak lurus alirannya. Lalu luas tampangnya, luas tampang basah ini kita notasikan sebagai A. Ini merupakan luas tampang melintang yang dibatasi oleh keliling dasar sungai dan muka airnya. Lalu ada tampang melintang atau cross sectionnya. Ini tampang sungai tegak lurus ala alirannya. Kemudian ada tauwek atau ini kita sebut sebagai titik terendah yang ada pada dasar atau palung sungai. Lalu ada kedalaman aliran atau flow depth-nya. Ini adalah jarak antara dasar sungai terhadap menuju ke muka air. Nah, kedalaman ini diukur dari dasar palung terdalam atau tauwek-nya tadi. Kemudian kedalaman normal ini merupakan kedalaman aliran pada saluran uniform dengan aliran steady flow. Ini uniform dan aliran steady flow ini saya akan jelaskan di slide selanjutnya nanti di jenis-jenis aliran. Kemudian pada kondisi muka air sejajar dengan kemiringan dasar saluran dan juga kemiringan energinya. Lalu yang terakhir adalah dari parameter fisik sungai itu ada kemiringan dasar memanjang, di mana kemiringan dasar memanjang ini merupakan kemiringan rata-rata titik terendah pada sungai pada ruas sungai tertentu.
Ya, ini berikut gambaran dari penjelasan sebelumnya bahwa tadi ada luas penampang sungai seperti ini gambarannya ya. Kemudian ada D max yang merupakan kedalaman muka air terhadap taunya tadi atau titik terendah dari dasar sungai. Kemudian ada P, ini P ini merupakan keliling basah dari penampang sungai tersebut. Lalu ada T ini merupakan lebar basah atau lebar tegak lurus dari aliran sungai. Nah, ini gambaran secara menyeluruhnya. Teman-teman bisa lihat di gambar sebelah kanan ya. Di sini ada, nah tadi seperti saya jelaskan, di sini ada B atau lebarnya, kemudian ada A itu luasnya, lalu ada keliling basahnya itu P. Kemudian untuk mencari jari-jari hidrolisnya yang kita notasikan sebagai R, itu rumusnya adalah luas dibagi dengan keliling basahnya atau A per P. Kemudian kedalaman rata-ratanya kita notasikan dalam rumus luas dibagi dengan lebar dari si penampang sungai tersebut. Tapi pada sungai yang lebar itu lebih sering kita menganggap nilai B-nya atau lebar dasar sungainya itu dianggap sama dengan lebar dari keliling, dianggap sama dengan nilai P atau keliling basahnya. Begitu juga dengan jari-jari hidrolisnya atau R dianggap sama dengan nilai ketinggiannya. Nah, ini dibuktikan dengan persamaan dari saluran persegi yang teman-teman bisa lihat di sini. Sini kita ambil dari rumus jari-jari hidrolisnya ya, yang A per P, kemudian A itu kalau bentuk saluran perseginya A itu rumusnya adalah B kali H. Lalu untuk saluran persegi kelilingnya itu adalah rumusnya B plus 2H, di mana ini diadopsi dari persamaan bentukan persegi, panjang kali lebar, kemudian dari hasil yang tadi kita dapatkan B kali H per B sama dengan H. Ya, itu ya. Jadi bisa dibuktikan bahwa R ini sama dengan nilai dari tinggi dari si penampang sungai tersebut. Oke, kita lanjut. Nah, ini persamaan jika kita menemui penampang sungai dengan bentuk yang berbeda-beda. Jika tadi kita sudah membahas yang saluran persegi, pada umumnya banyak digunakan juga di sungai-sungai perkotaan itu yang bentuknya trapesium. Nah, ini persamaannya seperti ini. Lalu ini ada luas penampang untuk bentuk lingkaran, ini untuk saluran tertutup biasanya ya. Nah, tadi ini sudah saya singgung, jari-jari hidrolis itu R, kemudian kedalaman hidrolis itu D maksimum. Lalu ini tampak penampang melintangnya seperti ini. Ini penampang memanjangnya. Teman-teman bisa lihat yang P itu yang mana. Nah, kemudian B itu yang mana, lalu A itu yang mana. Ini bisa teman-teman lihat dari gambar ini. Ini yang kita gunakan sebagai acuan nanti untuk analisis lebih lanjut ke depannya. Nah, ini gambaran mengenai penampang melintang dan penampang memanjang. Di sini kita bisa lihat dari gambar ini, di penampang melintang, di mana aktivitas dari inputan aliran yang masuk ke sungai menjadi suatu debit yang melalui sungai tersebut itu berasal dari runoff akibat hujan yang turun, kemudian ada akibat dari debit aliran air tanah di bawah sungai itu sendiri, kemudian ada aliran kembali atau return flow. Ini merupakan aliran-aliran dari misalkan dari persawahan, dari tata guna lahan di sekitar sungai yang awalnya itu hujan jatuh di sekitar sawah atau tata guna lahan tersebut, kemudian kembali menuju sungai. Nah, itu gambarannya. Kemudian ini ada reference datum. Ini merupakan titik acuan atau titik dasar yang dijadikan acuan untuk satu analisis yang akan kita gunakan. Lalu ini gambaran dari long sectionnya. Untuk long section ini ya penampang memanjang ya. Ini kita bisa gambarkan seperti ini. Ada ketinggian H
H ini merupakan ketinggian dari dasar sungai sampai ke garis energinya atau energi lainnya. Kemudian SF ini merupakan kemiringan energinya. Lalu SB ini merupakan kemiringan dasar sungai. Q ini debit yang berjalan. Q besar ini debit yang berjalan. Lalu Q kecil ini debit akibat aliran air tanah dari aktivitas infiltrasi atau perkolasi. Lalu ada H kecil di sini merupakan ketinggian muka air dari dasar sungai. Lalu ada Y di sini merupakan ketinggian muka air sampai ke garis atau titik acuannya. Lalu ada X ini merupakan arah alirannya. Nah, ini kita ke kedalaman normal ya. Untuk kedalaman normal ini yang dimaksud kedalaman normal adalah itu aliran yang terjadi di saluran dengan tampang beraturan. Sehingga muka airnya sama dengan kemiringan dasar salurannya. Maksudnya di sini adalah ketika tampangnya tidak memiliki tampang yang berubah-ubah, maka kemiringan muka airnya sama dengan kemiringan dasar salurannya. Ini gambarannya nanti saya berikan di slide selanjutnya. Dalam aliran ini, alirannya saling sejajar, sempurna, tidak ada turbulensi atau arus balik. Ini ya tergantung ruangnya atau tempatnya maksudnya ya. Nah, di sungai ini hal ini sangat tergantung dari geometri palung sungainya, di mana alirannya dapat terjadi hanya pada ruas sungai yang lurus dengan tampang yang relatif beraturan. Maksudnya tampangnya relatif beraturan, misalkan tampangnya itu sungainya itu trapesium aja dari hulu ke hilir dengan bentuk sungai yang lurus. Tapi itu jarang ya, jarang yang terjadi. Itu biasanya ya paling mentok-mentok di saluran irigasi ya, bukan di sungai. Nah, ini pada sungai yang bermeander, penampang ini tidak terjadi di lokasi crossing atau tempat berubahnya arah meander ini tidak terjadi gitu, karena kan ada pengaruh belokan di sini. Kemudian di tempat yang relatif lurus dan beraturan ini terjadi aliran dengan kedalaman normal, itu seperti penjelasan di atas tadi ya. Di tempat yang lurus ini kira-kira panjangnya 20 kali lebar sungai. Hubungan antara elevasi muka air dan debitnya adalah unik, di mana unik ini maksudnya berarti satu nilai elevasinya hanya terdapat satu nilai debit. Tempat yang bersifat unik ini dapat dipakai sebagai titik awal perhitungan elevasi muka airnya. Ya, kita berlanjut ke bilangan non-dimensional ya. Bilangan-bilangan ini sangat berfungsi untuk mengetahui karakteristik aliran yang terjadi pada sungai yang kita tinjau. Bilangan non-dimensional yang pertama itu ada namanya bilangan Freud. Bilangan Freud ini persamaannya itu berbentuk FR sama dengan V per akar G kali D, di mana V ini merupakan kecepatan aliran, lalu G ini merupakan gravitasi, dan D ini merupakan kedalaman alirannya. Di mana angka Freud atau bilangan Freud yang bernilai di bawah 1, itu kita sebut sebagai aliran subkritik. Kemudian angka Freud atau bilangan Freud yang berada nilainya di atas 1, itu kita sebut sebagai aliran superkritik. Subkritik dan superkritik ini mempunyai perbedaan yang signifikan ketika kita melihat dalam wujud fisiknya. Di mana subkritik ini alirannya kita gambarkan sebagai aliran yang cukup tenang, sedangkan yang superkritik ini kita gambarkan sebagai aliran yang mempunyai turbulensi yang sangat tinggi. Nah, ini angka Freud ini kita tentukan untuk menentukan jenis aliran. Ya, seperti saya sampaikan tadi ya. Untuk aliran subkritik itu kondisi pembatasnya atau boundary conditionnya itu adalah di hilir sementara. Untuk superkritik itu kondisi pembatasnya ada di hulu, dan pada saat angka Freudnya sama dengan 1, itu jenis alirannya adalah kritik. Oke, kita lanjut ke bilangan Reynolds. Berbeda dengan angka Freud tadi, kalau bilangan Reynolds ini itu menunjukkan hubungan antara gaya inersia dan gaya kekentalannya. Di mana bilangan Reynolds ini digunakan untuk menunjukkan suatu aliran itu termasuk dalam jenis aliran laminar atau turbulen. Di mana di sini inersia yang dimaksud adalah hasil perkalian antara kecepatan dan radius hidrolik dibagi dengan kekentalan kinematiknya. Bilangan Reynolds ini digambarkan untuk analisis angkutan sedimen biasanya ya, dan digambarkan dalam bentuk persamaan seperti berikut. RE atau RE bed, ini maksudnya bed ini adalah bed load, angkutan sedimennya, digambarkan dengan persamaan V bintang dikali D per V kecil, di mana V bintang ini merupakan kecepatan kritis dari alirannya, lalu D ini merupakan diameter partikelnya, dan V merupakan viskositas kinematiknya.